Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan dan semangat tentunya untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute, kembali mengudara menyapa para pemirsa di rumah, baik yang sedang lagi beraktivitas maupun yang lagi beristirahat. Kita mendoakan agar selalu diberikan kesehatan untuk tabah dalam menghadapi lonjakan-lonjakan baru kasus COVID-19 di negara kita yang tercinta ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat bagus untuk dibahas, di mana dari beberapa media massa, tentunya online tentunya, yang dapat kita jumpai dengan cepat, disebutkan bahwa kasus COVID-19 di negara kita itu meningkat secara signifikan. Di antara beberapa informasi yang kita dapatkan di Kompas ID, disebutkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia meningkat secara signifikan. Jadi kalau kita lihat ini dapat kita lihat, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan. Kalau kita lihat lagi di Detik Health, itu katanya COVID-19 meroket lagi. Wah, ini memang berita ini baru, ini berita kalau kita lihat berita ini tanggal ya, itu bulan Juli semua. Berita-berita baru. Di mana tentu hal ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Kekhawatiran kita bersama tentunya untuk mempersiapkan diri, baik institusi pemerintahan dalam menghadapi hal-hal terburuk yang mungkin terjadi. Salah satu hal terburuk yang kita maksudkan adalah terjadinya kembali hal yang serupa pada 2 tahun sebelumnya. Kita kembali diinapkan di rumah. Dengan kata lain, seluruh aktivitas baik itu pekerjaan ataupun aktivitas persekolahan, perkuliahan itu dilakukan di rumah. Semua terkejut, semua kaget gitu, baik individu maupun instansi pemerintah, termasuk kepada Departemen Pendidikan yang ada sendiri terkejut, dan itu wajar karena semua negara juga terkejut menghadapi seperti ini. Nah, dengan adanya warning yang terjadi pada saat ini, kita ketahui kasus COVID itu meningkat lagi, kita berharap jika hal terburuk itu datang kembali, kita sudah siap gitu loh. Kita sudah mempunyai SOP untuk menghadapi hal-hal seperti ini jika terjadi lagi. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Jangan peristiwa 2 tahun yang lalu dalam menghadapi pendidikan online ini kacau balau semuanya. Dari tingkat sekolah kurang siap, pemerintah juga kurang siap. Nah, ada warning, ada indikasi dari beberapa petunjuk informasi oleh pemerintah, baik dari Departemen Kesehatan maupun dari berbagai institusi-institusi. Kita dapat lihat di berbagai media online, ini kasus COVID meningkat lagi gitu.
Kita tentu berharap kita belajar dari peristiwa 2 tahun yang lalu. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini untuk ke depannya. Tentu kita boleh berpikir apa yang harus dilakukan, terutama di bidang pendidikan. Kalau COVID ini terjadi lagi, kita mau ngapain ya? Itu harus kita pikirkan dari sekarang. Nah, untuk menjawab isu meningkatnya kasus COVID-19 ini, pemerintah tidak main-main. Dapat kita lihat dari berita Detik News, itu Pak Menteri Luhut sudah mengatakan bahwa vaksinasi booster jadi syarat mobilitas diterapkan 2 minggu lagi. Itu dari Detik News, berita pada 4 Juli 2022. Artinya apa? Pemerintah itu sudah menganggap bahwa informasi-informasi yang beredar tentang meroketnya COVID ini, pemerintah sudah berancang-ancang ingin melakukan sesuatu action yang memang sepatutnya. Di antaranya mobilitas itu dibatasi lagi dengan diterapkannya vaksinasi booster, dan ini direncanakan diterapkan 2 minggu lagi. Bukan tidak mungkin ke depannya jika COVID ini terus menggila, maka pembelajaran tingkat mahasiswa maupun siswa itu akan online kembali. Bukan tidak mungkin. Peluang itu sangat besar terjadi gitu loh. Jadi Rado Institute pada kesempatan ini gitu ingin mengajak kita semua bagaimana kita berpikir jika hal ini terjadi lagi, siswa dan mahasiswa diinapkan lagi untuk belajar di rumah, kita harus siap. Tidak ada yang dapat disalahkan dalam hal ini jika pembelajaran online terjadi lagi. Nggak ada yang salah kok. Memang seperti itu adanya. Tidak hanya Indonesia, dunia menghadapinya. Cuman permasalahannya adalah kita siap atau tidak. Di bidang pendidikan ada kasus yang sangat ditakutkan oleh kita semua. Di antara berita yang kita lihat, kita baca, yang mereka sebut dengan learning loss. Learning loss di masa pandemi, itu berita yang terbit di Kompas ID. Menurut para pakar dikatakan bahwa learning loss ini adalah berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademik yang diterima oleh mahasiswa. Jadi ini sangat bahaya gitu. Berkurangnya pengetahuan keterampilan secara akademik, kurang diterima oleh siswa kita. Ini salah satu efek yang disebutkan oleh media massa melalui Kompas ID yang mereka istilahkan dengan learning loss. Dan ini secara logika memang masuk akal gitu. Saya sendiri sebagai dosen gitu, ketika 2 tahun lalu mengajar online, dari 3 SKS yang seharusnya terjadi 150 menit, saya pribadi hanya sanggup mengajar 40 menit sebanyak Google Zoom yang gratis, sebanyak Zoom gratis yang bisa kita ambil gitu. Zoom hanya gratis memberikan 40 menit. Dan itu pun mahasiswa banyak sekali kendalanya. Yang tinggal di kampung internet tidak ada. Jadi memang wajar learning loss ini terjadi jika kita tidak siap menghadapinya. Itu mahasiswa loh yang saya ajar, apalagi siswa, ya Allah, Masya Allah. Saya tidak bayangkan bagaimana guru matematika di kampung itu. Dengan segala keterbatasan fasilitas, bagaimana mereka mengajar matematika? Saya nggak tahu, ngeri saya mikirkan, ngeri gitu.
Pondasi matematika di SD, SMP, SMA itu hancur. Kalau SD hancur, SMP hancur, SMA hancur gitu. Karena sifatnya matematika ini pembelajarannya dari SD, SMP, SMA itu terus secara kontinu menyambung. Putus di SD, hilang SMP malas lagi SMA belajar. Jadi nggak tahu lagi bagaimana cara ngatasinya, dan ini ketahuan dan telah ketemu kasusnya ketika saya mengajar mahasiswa. Banyak hal yang mereka tidak paham yang seharusnya mereka mengerti jika diajar secara normal. Nah, ini learning loss ini memang telah terjadi gitu. Jadi kalau kita tidak siap dengan berbagai strategi, dengan berbagai SOP untuk mengatasi pembelajaran online ini, maka yang ditakutkan learning loss itu akan semakin parah. Nah, ini dia. Jadi oleh itu marilah kita bersama berpikir gitu. Mari kita jadikan warning yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bukan sebagai warning biasa, tapi memang kita pahami secara dalam, lalu kita ambil suatu kegiatan bagaimana ini terjadi, bagaimana jika hal ini terjadi lagi, apa yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan kita. Apakah kita ingin seperti 2 tahun lagi, 2 tahun yang lalu? Tentu tidak. Tidak mungkin kita jatuh pada lubang yang sama. Sudah 2 tahun terjadi lagi, kita bengong lagi, kan tidak mungkin gitu. Nah, salah satunya adalah untuk mengatasi learning loss ini. Tentu mari bersama-sama perbanyak media ajar dalam bentuk online gitu. Bagaimana media ajar ini mulai kita bentuk, kita hasilkan dalam bentuk audiovisual atau video yang kita susun di dalam suatu website sehingga dapat nantinya dinikmati oleh siswa Indonesia maupun siswa Indonesia dimanapun berada. Karena konsep audiovisual atau video ini itu bisa diulang-ulang. Nah, ini misalnya. Jadi para guru, jadi saya sangat menyarankan guru-guru di Indonesia mulailah berkreativitas membuat bahan ajar, videokan sendiri, masukkan ke dalam website sendiri. Syukur-syukur kalau Departemen Pendidikan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi menyediakan fasilitas ahli IT untuk menolong para guru kita di sekolah-sekolah yang terpencil maupun di desa maupun di kota, mengirim tenaga-tenaga IT untuk membantu guru-guru ini membuat bahan ajar video. Lalu bagaimana bahan ajar video ini dikumpulkan lewat satu pintu melalui Departemen Pendidikan, baik kabupaten maupun provinsi, yang mereka share melalui website resmi dari Departemen Pendidikan itu. Nah, ini lebih bagus lagi gitu. Karena tak ada lagi cara lain. Yang terbaik seperti apa? Kalau seandainya kita diinapkan untuk belajar dari rumah. Tak ada lagi cara lain yang lebih praktis dari seperti itu. Nah, diharapkan guru yang bersangkutan membuat videonya bukan video orang lain. Memang banyak video di YouTube sana beredar, banyak sekali. Tetapi alangkah lebih indahnya kalau guru mereka sendiri yang mereka tonton bagaimana cara mengajarnya. Artinya ada hubungan emosional yang dapat memicu semangat mereka untuk tetap belajar walaupun dari rumah mereka masing-masing gitu.
saya sudah membuktikan gitu. Mahasiswa saya ketika melihat video saya mengajar, mereka mempunyai ikatan emosi gitu untuk bersemangat. Karena mereka bayangkan seolah-olah saya yang mengajar. Beda halnya dengan yang ditonton itu pengajar lain. Tidak ada emosionalnya. Oleh sebab itu maka sudah saatnya saya Rado Institute, saya Rado Yendra dari Markas Rado Institute mengetuk hati para dosen, para guru. Mari mulai persiapkan bahan ajar audio visual ini yang untuk di-share melalui media online. Persiapkan dari sekarang. Kita sudah lihat dari beberapa warning yang dikeluarkan oleh berbagai departemen terhadap gilanya kasus COVID-19 ini telah mulai terjadi. Gitu. Kalau kita tidak siap dari sekarang, mau kapan lagi? Paling tidak dengan adanya video tadi kita bisa menginstruksikan siswa atau mahasiswa untuk lihat berulang-ulang. Kalau mau lihat seperti apa contohnya, kita bisa perlihatkan seperti yang dilakukan oleh Rado Institute. Di dalam sebuah website www.radoinstitute.com, di situ ada ratusan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Baik mengajar, membahas soal, praktikum, bedah riset, pengabdian masyarakat. Di situ kita share semua dalam bentuk video. Masya Allah. Apa akibatnya? Apa efeknya bagi saya gitu? Jika COVID itu datang lagi, saya sudah siap loh. Saya sudah siap jika COVID itu datang lagi. Diinstruksikan online, saya tidak peduli mau online, saya sudah siap. Dengan perangkat-perangkat tridharma perguruan tinggi yang telah saya share di dunia maya. Saya sudah siap untuk mengatasi jika COVID-19 ini mengharuskan lagi mahasiswa untuk kuliah di rumah. Saya sudah siap. Karena dari hampir lebih dari 2 tahun yang lalu, Rado Institute telah berjuang untuk menghasilkan 400-an video tridharma perguruan tinggi untuk di-share melalui dunia maya. Ya ini bukan membanggakan diri, ini memang fakta yang ada, ini real. Rado Institute sebagai pendobrak untuk menghasilkan literasi digital yang di-share melalui dunia maya Indonesia. Oh, saya sudah dapat pengakuan dari Google AdSense, dari Rekor Muri. Saya bukan berbangga, tapi saya memberikan motivasi bagi dosen Indonesia untuk bersiap sedia jika COVID ini datang lagi mengganggu sistem pendidikan kita lagi. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin sekali. Karena kita ketahui satu obat yang paling mujarab ketika COVID datang adalah sembunyi di rumah. Nggak ada obat lain. Obat vaksin itu datang setelah 2 tahun COVID kok. Baru datang berbagai macam merek vaksin. Ketika datang obat yang pertama yang paling mujarab adalah sembunyi di rumah. Itu obatnya. Kalau dikatakan sembunyi di rumah, yang ngajar dari rumah, kerja dari rumah, meneliti dari rumah, praktikum dari rumah, namanya sembunyi di rumah, gitu loh. Nah ini untuk tingkat mahasiswa, kita prihatin dengan mahasiswa kita. Mereka bingung, dosennya pun pasti bingung, tidak ada bisa yang disalahkan dalam hal ini. Dosen bingung, apalagi mahasiswa pasti bingung. Dosen itu saya rasa semua bingung. Kalau dia tidak bingung, berarti mereka tidak bekerja, tidak bertanggung jawab ketika COVID ini terjadi. Paling mereka share bahan ajar melalui WA, baca sendiri. Nah itu tidak bertanggung jawab. Dan memang dosen tidak disalahkan dalam hal ini. Bagaimana cara menyalahkannya? Ini memang sudah kasus luar biasa. Kasus ekstrem yang ditanggung oleh dunia gitu.
Cuman kita marilah belajar. Apakah hal-hal seperti itu akan terus kita ulangi? Tentu tidak. Tidak mungkin rasanya kita jatuh dalam lubang yang sama. Tidak mungkin rasanya. Kita orang-orang berpendidikan, kita orang-orang akademik. Tidak mungkin rasanya kita mau mengulang lagi gitu. Walaupun pandemi, walaupun COVID itu tidak seganas yang kita pikirkan, tapi yakinlah saudara-saudaraku semua sesama tenaga pengajar, dengan adanya bahan ajar video yang kita buat ini, kita bisa menggabungkan antara offline dan online. Saya pribadi telah melakukan penggabungan offline dan online. Bagaimana caranya? Di kelas saya masuk hanya sekitar 30 menit. Mahasiswa di luar sana saya suruh belajar melalui video yang telah saya buat. Ingat, yang membuat video itu dosennya, bukan orang lain. Ada ikatan emosional di dalamnya ketika mahasiswa melihat dosennya mengajar melalui video. Jadi jangan ada pikiran bahwa yang kita lakukan mubazir. Tidak ada kata mubazir di dalamnya. Saya sudah membuktikan. Radoinstitute.com adalah orang yang pertama di negeri ini dalam melakukan inovasi pembelajaran. Membuat ratusan video Tridharma perguruan tinggi, itu sudah diakui dan bermanfaat sampai sekarang. Tidak hanya untuk mahasiswa saya, baik juga untuk mahasiswa lain maupun penelitian lainnya. Nah, untuk rekan-rekan guru, nah ini tadi mahasiswa loh. Untuk rekan dosen peneliti silakan lihat Rado Institute sebagai contoh. Nah, untuk rekan-rekan guru bagaimana? Kebetulan saya sebagai dosen, yang di pundak saya ini ada namanya pengabdian masyarakat. Bagaimana saya juga bertanggung jawab untuk matematika siswa SD, SMP, SMA. Saya juga harus mengambil peranan dalam meningkatkan matematika siswa. Saya sangat sedih sekali melihat kenyataan 2 tahun yang lalu. Guru-guru matematika pada curhat. Mereka tidak siap dengan keadaan seperti 2 tahun yang lalu. Mereka bingung, apalagi siswanya, gurunya bingung, apalagi siswanya. Oleh sebab itu dari 2 tahun yang lalu telah berdiri rumah singgah rumah sakit matematika yang diprakarsai oleh program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk menghasilkan ratusan literasi digital dalam bentuk pembahasan-pembahasan soal secara terperinci. Kita yakin guru-guru di sekolah sangat baik mengajar. Mereka ahli dalam mengajar teori. Tetapi kekurangan waktu dalam belajar mengakibatkan pembahasan soal itu sangat minim dilakukan di sekolah. Kita sadar itu gitu. Nah, oleh sebab itu saya sebagai seorang matematikawan dan seorang dosen, di pundak saya ada namanya pengabdian masyarakat yang dituangkan dalam Tridharma perguruan tinggi. Saya mengambil peran ini untuk menghasilkan ratusan literasi digital pembahasan soal secara terperinci yang saya buat dalam bentuk video yang saya share melalui sebuah blogspot RS2 Matematika. RS2 itu singkatan dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Silahkan rekan-rekan guru, rekan-rekan siswa, para orang tua, silahkan bergabung pada kami di blogspot, di website yang telah kita berikan pada layar. Silahkan nanti masuk ke Rado pula. Silahkan masuk ke Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, nikmati ratusan soal yang telah kita berikan. Dan insya Allah soal-soal ini akan sampai ribuan nantinya.
kita akan terus berjuang. Kita akan terus berjuang mengisi literasi digital ini di dunia maya Indonesia ini. Sehingga nantinya siswa Indonesia akan tetap bersemangat ketika COVID-19 ini datang kembali di negeri kita. Para guru dapat meminimalisir kegalauannya, kebingungannya ketika memberikan contoh-contoh soal. Jika COVID ini datang, guru cukup mengajar teori saja selama 30 menit. Lalu jadikan rumah singgah, rumah sakit matematika sebagai sarang, sebagai media tersimpannya ratusan contoh-contoh soal dengan penyelesaian yang terbaik. Yakinlah bahwa jika kita bersama-sama mengatasi pendidikan ini, jika COVID itu datang lagi, kita akan sukses melaluinya. Insya Allah kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID ini jangan datang lagi. Jika datang lagi, berikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Saya, Rado Yendra dari Rado Institute, telah memberikan perbincangan khusus yang menarik pada pagi kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada perbincangan-perbincangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.